Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli dan jual beli suara begitu aneh. Kenapa itu masih harus terjadi? Bahkan hari ini katanya semakin hari semakin besar jumlah masyarakat, bahkan hasil survei katanya mengatakan mereka yang sangat pragmatis seperti itu. Siapa yang memberi uang lebih besar itulah yang akan menjadi pemenang di dalam pemilu ini. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Ketika ada seorang konglomerat mengatakan, kami tidak perlu sulit melakukan pendidikan, silaturahim, jalan ke sana kemari. Kami cukup menyediakan dengan 1 miliar US dollar. Hitunglah jika 1 miliar itu memiliki nilai sekitar 10 triliun, maka dia bisa membeli tidak kurang dari 100 juta suara, dengan masing-masing orang itu diberikan 100.000 rupiah saja. Begitu mudah dia menilai harga diri manusia, termasuk suaranya. Hanya dengan uang 100.000. Inilah pendidikan yang telah kita rasakan selama ini. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak perlu menyalahkan, karena kita semua bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Kita harus melakukan pendidikan. Yuk, sekali lagi, lakukan proses pendidikan. Dan organisasi-organisasi partai politik sudah barang tentu dalam konteks pendidikan dan kepemimpinan amat sangat bertanggung jawab untuk melakukan perubahan ini. Dengan pendidikan itulah kita bisa melakukan perubahan, sekalipun memerlukan waktu yang cukup lama. Benar, cukup lama memang. Tetapi hasil dari generasi ke generasi, kita akan mendapatkan kualitas. Kualitas apa saja yang kita perlukan. Kualitas kepemimpinan dalam berbagai sektor, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita pun akan bisa melihat konglomerat-konglomerat yang berbudi luhur, punya karakter-karakter yang luar biasa, seperti Uthman bin Affan, yang tidak pernah mengambil keuntungan di tengah kesulitan. Saat di zaman Rasulullah SAW, dalam kondisi yang begitu sedang kesulitan, mereka saat di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat mengalami kesulitan, musim peceklik yang berkepanjangan, air tidak pernah turun dari langit sebagai hujan. Begitupun tanah sudah tidak bisa lagi memberikan tumbuhan. Mereka dalam kondisi yang sangat kelaparan. Ketika itulah orang-orang yang menjadi pengusaha, bahkan orang-orang yang masuk dalam kategori konglomerat pada saat itu pun mencari keuntungan. Tidak lama kemudian saat itulah datang sebuah rombongan. Rombongan onta yang tidak kurang dari 1.000 onta datang. Pada saat itulah para pengusaha pun menghampiri, punya siapakah ini rombongan? Ini rombongan belanja berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Dikatakan ini adalah milik Uthman bin Affan. Pada saat itulah mereka pun datang pada Uthman dan menawar. Kata Uthman bin Affan, kalian akan beri keuntungan saya berapa? Satu mengatakan 10 kali lipat, satu mengatakan 20 kali lipat, satu mengatakan 30 kali lipat. Tetapi pada saat itulah Uthman menolak dan terus menolak. Saat itu pula kemudian dia mengatakan, adakah yang bisa memberikan lebih daripada apa yang kalian tawarkan? Maka mereka pun serempak mengatakan, siapa yang bisa memberikan yang jauh lebih hebat daripada kami? Uthman dengan singkat mengatakan, Allah akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Itulah pemimpin dalam konteks ekonomi yang berbudi luhur, konglomerat yang punya hati nurani, tidak melihat dan mencari titik lemah untuk memperlemah masyarakat dan bangsanya. Negara ini memerlukan pengusaha-pengusaha dan konglomerat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.